Bab 75. Sudah 2 hari ini Jerry dirawat di rumah sakit. Bukan karena penyakitnya semakin parah, tetapi dokterlah yang tidak mengizinkan Jerry untuk pulang. Seperti seorang ayah yang kehilangan kepercayaan kepada anaknya, begitulah dokter itu kali ini. Ini karena akibat Jerry terlalu banyak beraktivitas ketika itu, sehingga bekas jahitan di kepalanya lepas dan luka itu kembali mengeluarkan darah. Jerry benar-benar mati kutu ketika dia hanya bisa mengangguk dan mengiyakan saja apa kata dokter. Saat ini yang ada di dalam pikiran Jerry hanya 2 orang. Pertama Rico dan yang kedua adalah Via. Dia ingat betul ketika Via mengunjunginya dan tiba-tiba pergi begitu saja tanpa dia mengetahui kemana Via pergi. Sedangkan tentang Rico, dia telah berkali-kali meneleponnya namun ponsel Rico selalu tidak aktif. Ada apa dengan diriku ini? Aku menemukan kembali keluargaku dan mendapatkan kekayaan yang bahkan tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Namun di balik semua ini aku malah kehilangan orang-orang terdekat tanpa aku bisa melakukan sesuatu yang berguna. Sebelumnya Jerry telah menghubungi Tuan Barry untuk menanyakan Rico dengan alasan akan merekrutnya sebagai karyawan di perusahaan. Namun yang membuat Jerry kecewa adalah, bahkan Tuan O'Berry pun tidak mengetahui di mana Rico saat ini. Jika aku terus begini, maka semua orang terdekatku akan selalu mendapat penghinaan dan dilecehkan setiap hari. Sebenarnya apa yang aku takutkan? Jika identitasku terbongkar, dengan adanya Barry, Sham, Ronald, Austin dan ayah angkat, siapa yang bisa menyentuhku? Jerry mendesah berat ketika ini. Jauh di dalam hatinya saat ini bahwa dia harus memulai untuk mengubah gaya hidupnya. Dia juga harus memulai untuk bersikap seperti orang yang memiliki kekuasaan. Dengan cara begini, dia pasti akan bisa mengangkat derajat teman-temannya agar kejadian yang menimpa terhadap diri Rico tidak akan terulang kepada Daniel dan Ryan. Jerry yang terlalu sedih dan lelah karena terlalu lama memeras otak untuk berpikir akhirnya tertidur. Tidak. Rico. Kau akan kemana? Jangan tempuh jalan itu Rico. Jerry. Bangun Jerry. Jerry. Hah? Ada apa? Kau mengigau Jerry. Apakah kau tadi bermimpi buruk? Oh. Ivan. Ternyata itu kamu. Kata Jerry sambil berusaha untuk duduk. Kau kenapa Jerry? Mengapa bisa masuk ke penjara ini lagi? Tanya Ivan yang mengatakan penjara merujuk kepada kata-kata Jerry yang selalu mengatakan bahwa rumah sakit ini adalah penjara baginya. 2 hari yang lalu aku pingsan, Van. Itu karena aku kebanyakan berlari sehingga membuat kepalaku mengalami goncangan dan bekas jahitan pada luka lapas dan kembali mengeluarkan darah. Kata Jerry menjelaskan. Itulah kau ini. Baru saja aku mengantarmu kembali ke asrama, tidak berapa lama aku mendengar kau malah pergi ke country home. Kata Ivan mengomeli Jerry. Entahlah, Van. Akhir-akhir ini aku selalu dirundung masalah. Sebenarnya apa masalah yang sedang kau hadapi, Jerry? Aku tidak mengerti. Tanya Ivan. Van, apa kau tidak mendengar jika Rico kemarin berkelahi dengan Anton serta teman-temannya? Ya. Aku mendengar cerita itu. Tapi tidak melihat langsung kejadiannya. Kata Ivan. Itulah yang membuat aku kembali terbaring di tempat ini. Karena aku terlalu banyak berlari dan saat itu pikiranku juga sangat kacau sehingga berdampak kepada luka yang belum sembuh di kepalaku ini, kata Jerry. Sebenarnya aku iri kepada Daniel, Rico, Ryan, Herman dan kau Jerry. Persahabatan kalian benar-benar didasari oleh hati yang merasa saling memiliki. Jujur saja aku sangat tersentuh dengan cara kalian ini bersahabat. Kata Ivan dengan wajah sedih. Apa yang kau bicarakan, Van? Orang hidup ya harus memiliki sahabat. Jika tidak sahabat ya musuh. Kata Jerry seadanya. Selama aku hidup, baru kali ini aku merasakan hubungan persahabatan yang melebihi dari hubungan satu darah. Mengapa kau berkata begitu, Van? Apakah kau tidak memiliki sahabat di Metro City? Tanya Jerry. Ivan menggeleng lalu menarik nafas dan menghempaskannya dengan kuat. Kau tidak tahu betapa susahnya menjadi seorang Ivan. Aku tidak pernah bergaul dengan anak muda seusiaku di Metro City. Mengapa bisa begitu, Van? Cecar Jerry karena penasaran. Pertama karena aku dari keluarga Patrick. Mungkin kau tidak tahu Jerry. Keluarga lain di Metro City sangat takut dengan keluarga Patrick. Ini karena ayahku rela melakukan cara apa saja demi mencapai tujuannya.
Yang kedua adalah karena aku mereka anggap adalah sampah di keluarga Patrick. Aku adalah anak yang tidak diinginkan. Berbeda dengan adikku lain ibu, aku seringkali dikucilkan dalam bermasyarakat ataupun di dalam keluarga. Selain kakekku, tidak ada yang suka dengan kehadiranku di dalam keluarga. Ivan menghentikan lagi ucapannya lalu melanjutkan. Orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang diriku akan selalu mengatakan betapa beruntung menjadi sepertiku. Kemana-mana mengendarai mobil mewah, uang yang banyak, memiliki condominium yang mahal dan kemana-mana selalu dikawal. Sebenarnya itu adalah pemberian kakekku yang tidak mau melihat aku tertinggal terlalu jauh dari adikku yang selalu disayang oleh ayah. Kata Ivan. Aku menyesal mengapa tidak dari dulu mengenal kalian. Dengan begitu, aku tidak akan menghabiskan 10 tahun kehidupanku di dalam sangkar emas. Sudahlah, Van. Setidaknya kan kita sekarang adalah sahabat. Bukan begitu? Kata Jerry untuk membesarkan hati Ivan. Iya. Lebih kurangnya begitu. Tapi yang aku sesalkan adalah tujuanku ke sini adalah mengusung misi untuk mencelakai MU Jerry. Kata Ivan berterus terang. Apa maksudmu, Van? Tanya Jerry terkejut. Aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya, Jerry. Kau adalah tuan muda dari keluarga William dan cucu tunggal Tuan Smith di Metro City. Dari mana kau mengetahui identitasku, Ivan? Tanya Jerry dengan heran. Tidak sulit. Kau ingat ketika merayakan ulang tahun Rindikan? Saat itu kau melakukan panggilan video dengan Ronald. Di situ Ronald menulis namamu di daftar kontaknya dengan nama tuan muda. Kata Ivan. Sial. Mengapa Tuan Ronald begitu ceroboh? Kata Jerry dalam hati. Kau tidak perlu khawatir, Jerry. Aku tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Justru kehadiranku di sini untuk meminta bantuan dan memberi bantuan kepadamu. Apa maksud dengan perkataan MU ini, Ivan? Tolong jelaskan. Desak Jerry. Kau pasti sudah mendengar berita bahwa ayahku telah merebut kekuasaan dari tangan kakekku. Untuk itu aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Nah Jerry, walaupun aku dikirim oleh ayahku ke sini, namun aku memiliki misiku sendiri. Misi apa yang kau emban, Ivan? Menyelamatkan kakekku dari cengkraman ayahku. Saat ini kakekku sedang ditahan di ruangan penjara bawah tanah oleh ayahku. Jujur saja bahwa aku tidak mampu untuk membebaskannya. Oleh karena itulah aku ingin meminta bantuan MU untuk bisa menolongku agar kakekku bisa dibebaskan dari cengkraman ayahku. Mengapa kau yakin aku bisa membantu MU, Van? Tanya Jerry penasaran. Kau memiliki motivasi dalam dirimu, Jerry. Aku tahu kalau kau memiliki dendam kepada ayahku. Tapi kau tentu tidak bisa bertindak gegabah, Jerry. Ini karena ayahku sangat kuat dan memiliki anak buah yang sangat banyak. Lalu bagaimana cara yang baik? Apakah kau punya ide ya? Jika ada, segeralah kemukakan. Pinta Jerry. Saat ini apa yang telah dilakukan oleh ayahku banyak menuai pro dan kontra di kalangan pemegang saham dalam perusahaan. Aku juga mendengar bahwa banyak investor telah menarik diri dan tidak lagi mau bekerja sama dengan perusahaan pasca pergantian Chief Executive Officer dan Dewan Direksi perusahaan juga banyak yang menentang keputusan ayahku dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Hanya saja untuk menentang keputusan, mereka masih belum berani karena takut akan tindak balas dari ayahku. Semua yang disampaikan oleh Ivan sebenarnya sudah terfikirkan oleh Jerry ketika dia bertemu dengan para petinggi perusahaan FOC di Villa Teratai tempo hari. Memang sudah saatnya untuk membongkar identitas dan segera melakukan perubahan besar dalam peta persaingan di dunia bisnis. Saat ini aku harus menguji kesetiaan Ivan. Apakah dia benar-benar bisa dipercaya atau tidak? Kata Jerry dalam hati. Ivan, apakah kau bisa membantuku dalam beberapa hal? Tanya Jerry. Katakan saja, Jerry. Demi untuk membebaskan kakekku, aku siap mengkhianati ayahku dan memberikan bantuan kepadamu. Kata Ivan sungguh-sungguh. Aku ingin agar kau membantuku untuk mempengaruhi para investor dan dewan direksi agar mereka bisa kita tarik ke dalam barisan kita. Aku akan membantumu dari belakang dengan mengirim beberapa bawahan yang ahli dalam hal diplomasi. Kami akan menunjukkan keseriusan kami kepada mereka dengan melepaskan 30% saham untuk dipegang oleh mereka nanti jika ada yang ingin bergabung. Sementara 70% dipegang olehku sebagai pengendali keputusan akhir di perusahaan. Bagaimana menurut MU, Van?
Tanya Jerry. Itu adalah langkah yang bagus, Jerry. Saat ini mereka tidak berani memberontak karena tidak adanya tempat bersandar bagi perusahaan mereka. Jika kau bisa menginvestasikan sejumlah modal di perusahaan-perusahaan kecil ini, maka mereka akan dengan senang hati berada di bawah perusahaan MU sebagai induk yang mampu menaungi mereka jika nantinya mendapat gempuran dari perusahaan tempat mereka bernaung sebelumnya. Oke, Van. Kau cukup menjadi duta FOC untuk menarik mereka. Dan aku akan mengatur kapan orang-orang bawahanku untuk melakukan tawaran secara serentak. Ingat, Van. Keberhasilan ini bisa menjadi penentu bagi langkah kita selanjutnya. Kata Jerry menegaskan. Jangan khawatir, Jerry. Kakekku masih memiliki orang kepercayaan di dalam keluarga. Dia yang akan mengatur semuanya. Baiklah, Van. Kau aturlah dulu. Dan setelah itu segera beri kabar kepadaku kapan aku akan bergerak melakukan perekrutan massal terhadap orang-orang yang tidak puas dengan ayahmu. Kata Jerry yang dibalas dengan senyuman bersemangat oleh Ivan.